Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kompetisi kemampuan kalian untuk menyampaikan ide dalam berbentuk cerita. Kenapa di sini kita adakan acara storytelling setiap minggu? Kemudian kita lombakan, yang menang dapat trofi dan piagam. Keren nggak? Pertama, siapa yang tahu ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Gimana bunyinya? Artinya apa? Kholaq, yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi wahyu pertama kali turun adalah membaca. Jadi kalau ada santri zakira nggak hobi baca, berarti dia mengabaikan pesan penting pertama kali yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baca alam, baca masyarakat, baca sekeliling kalian, baca tanda-tanda zaman, dan kumpulan semua pengetahuan yang Abi sebutkan tadi, yang ada di alam raya, yang diteliti oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, menghabiskan waktunya untuk mempelajari itu, ditulis berbentuk buku. Sehingga di pondok ini kita wajibkan seluruh santri harus dilatih literasinya, kemampuan membaca sebuah buku, dengan target kalian nantinya akan mencintai buku. Karena buku adalah jendela ilmu pengetahuan, otomatis dengan mencintai buku, kalian akan mudah mengakses ilmu pengetahuan. Nah, untuk melatih bagaimana tingkat literasi kalian ketika membaca sebuah buku, maka di malam harinya kita adakan storytelling. Di awal kalian membaca buku-buku yang ringan, novel, cerita-cerita pendek. Kami ingin kalian ketika membaca, paham apa yang kalian baca dan mampu menyampaikan, bahkan kalau perlu kalian olah berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian kumpulkan untuk disampaikan lagi kepada teman-teman kalian. Karena itulah kita setiap minggu kita wajibkan kalian semuanya untuk berlatih storytelling. Di awal hanya cerita, lama-kelamaan nanti akan meningkat. Begitu literasi kalian meningkat, bahan bacaan kalian sudah mulai lebih bagus, lebih meningkat, maka kita akan adakan satu acara lagi, yaitu debat. Iya. Nah, dengan debat itu kalian akan berlatih mempertahankan argumentasi kalian, berlatih untuk mencari argumen, sekaligus berlatih untuk menerima wawasan dari teman yang lain. Gitu ya. Baik, untuk malam hari ini apa saja akan kita nilai dari storytelling atau lomba bercerita di malam hari ini? Yang pertama, penguasaan cerita. Itu poinnya 25. Semakin bagus kalian menguasai jalan cerita yang kalian ceritakan,
maka nilai kalian akan semakin mendekati nilai maksimal, yaitu 25. Yang kedua, ekspresi dan penghayatan. Sama seperti puisi kemarin, ya, jangan ekspresi kalian sedih, tapi yang kalian ceritakan tentang suasana gembira. Dan juga jangan dibalik, ceritanya sedih, wajahnya gembira. Nah, kecuali kalian latihan komika, nggak apa-apa begitu. Yang ketiga, ekspresi dan penghayatan nilai poinnya 20. Yang ketiga, vokal. Vokal, bagaimana ketika kalian bercerita, apakah datar-datar saja, apakah artikulasi itu kejelasan suara yang keluar dari mulut kalian bisa ditangkap. Contoh, ular melingkar-lingkar di pagar, R-nya kelihatan nggak? Selanjutnya, setelah vokal, bahasa dan struktur cerita. Struktur ceritanya rapi apa enggak? Apa terjadi pengulangan? Atau malah loncat? Tentunya kalian sedang bercerita tentang Rizwan yang akan berangkat ke bulan. Atau setelah menceritakan Rizwan mendaftar jadi astronot segala macam, tahu-tahu jalan ceritanya loncat. Tiba-tiba Rizwan jatuh ke danau. Nah, apa hubungannya danau? Itu ya. Nah, berarti struktur ceritanya kacau. Bisa jadi karena kalian nggak paham, nggak menguasai jalan cerita yang kalian ceritakan. Yang kedua juga kelengkapan struktur cerita. Betulnya di awal kalian kemarin storytelling, Abi mau menegur beberapa anak baru. Anak baru Abi tahu triknya biar gak beban, mereka membaca halaman belakang intisari dari isi buku itu, yang mana gak lengkap. Contohnya ketika Rani bercerita tentang Nabi Yunus, dia tidak menceritakan bagaimana Nabi Yunus itu harus sukarela meloncat dari kapal ke laut, dan setelah itu dimakan oleh ikan paus dan hidup di dalamnya. Dari cerita inilah Terelie terinspirasi dalam salah satu novelnya di seri Bumi, Matahari, Bintang. Itu ada satu pulau di mana pulau itu letaknya di atas punggung ikan paus, atau malah di dalam perutnya. Siapa yang masih ingat? Di dalam perut ikan paus ya? Di dalam perut ikan paus, seperti ceritanya Nabi Yunus. Nah, itu nggak diceritakan sama Rani, berarti struktur ceritanya nggak lengkap. Selanjutnya, poin yang kelima, gestur dan rasa percaya diri. Nah, sama seperti yang kemarin Nabi ingatkan, gak boleh malu-malu. Badawi kemarin alhamdulillah udah gak ngeliat ke bawah lagi, tapi ngeliatnya ke genteng. Nanti lihatnya ke arah sana, minimal ke sandal sana Badawi ya. Tuh sandal di situ tuh ya. Jadi seakan-akan kamu melihat teman kamu, padahal yang kamu lihat sandal ya. Itu salah satu triknya. Gestur dan percaya diri nilai poinnya 10. Yang terakhir, pesan moral dan kreativitas. Kreativitas ini meliputi jenis musik yang kalian buat di EE, ya, yang kalian generate, apakah mendukung jalan cerita kalian. Jangan sampai kalian bercerita tentang kejamnya Ibu Tiri, lagunya lagu rock.
Oh, gitu. Terus adakah pesan moral dari cerita kalian? Atau hanya sekedar cerita yang seru-seruan aja? Contohnya buat nakut-nakuti Caca, biar kalau ke kamar mandi nggak berani sendirian. Kalau ada cerita horor, nanti habis ceritain horor lagi. Oke, itu ya. Jadi yang pertama, diulangi lagi. Penguasaan cerita, ekspresi dan penghayatan, vokal atau kejelasan suara kalian, intonasi ketika bercerita, bahasa dan struktur cerita. Bahasa kalian bisa dipahami oleh manusia yang ada di sini, ataukah hanya alien yang paham? Ya. Terus gestur dan percaya diri. Yang terakhir, pesan moral dan kreativitas. Saya kira itu sudah jelas semuanya. Kalau sudah jelas, itu saja dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.